밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 언제나 너에게 going. Hai everyone, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum waris Islam atau faraid. Baik, materi yang pertama yaitu dengan pengertian hukum waris Islam merupakan bagian dari kaidah hukum muamalah yang mengatur pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewarisnya yang akan dimiliki oleh para ahli waris secara proporsional berdasarkan Al-Quran dan hadis yang mengutamakan prinsip-prinsip kewarisan Islam. Lalu materi kedua yaitu tentang sebab-sebab kewarisan. Yang sebab-sebab kewarisan ini terdiri dari 3. Yang pertama ini adanya hubungan kekerabatan nasab seperti ayah, ibu, cucu, saudara seayah maupun saudara seibu, dan kakek dan nenek keturunan ke atas. Lalu yang kedua ada hubungan pernikahan, yaitu laki-laki dan perempuan secara sah telah melakukan ijab dan qabul telah sah menikah, akan timbulnya kekerabatan dan dapat saling mewarisi apabila diantaranya meninggal dunia. Lalu yang ketiga itu ada memerdekakan hamba sahaya atau memerdekakan budak. Apabila seorang memerdekakan hamba sahaya, maka berhak menjadi ahli waris budak yang telah dimerdekakannya. Lalu materi yang ketiga yaitu syarat-syarat kewarisan. Syarat-syarat kewarisan ini juga ada 3. Yang pertama itu adalah waris benar-benar telah meninggal dunia atau telah dikatakan oleh hakim telah meninggal dunia. Misalnya orang yang telah hilang atau mafqud, telah lama meninggalkan tempat tanpa diketahui hal ihwalnya. Menurut pendapat ulama Malikiyah dan Hambaliyah, apabila telah meninggalkan tempat tinggalan secara 4 tahun atau selama 4 tahun maka sudah bisa dikatakan meninggal dunia atau mati. Lalu yang kedua itu ahli waris benar-benar hidup, masih hidup ketika pewarisnya meninggal. Lalu yang ketiga itu ada benar-benar dapat diketahui sebab hubungan dari ahli waris terhadap pewarisnya. Lalu materi yang keempat yaitu penghalang-penghalang kewarisan. Penghalang kewarisan ini terdiri dari 3. Yang pertama ini karena berbeda agama antara pewaris dengan ahli waris, seperti misalnya antara suami dan istri berlainan agama. Misalnya suami beragama Islam dan istri beragama Kristen. Apabila salah satunya meninggal dunia atau menginginkan agar suaminya atau istri dapat ikut menikmati harta peninggalannya, dapat dilakukan dengan secara wasiat. Nah, kalau misalnya yang kedua itu karena sebagai pembunuh, dan yang ketiga itu menjadi budak orang lain, budak yang tidak berhak mendapat atau memiliki sesuatu, oleh karena itu ia tidak berhak dapat mewarisi. Lalu adanya penjelasan mengenai hukum waris Islam sebagai sesuatu sistem hukum yang sempurna dan lengkap bersumber Al-Quran dan hadis Nabi telah berlaku secara formal bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang mempunyai daya paksa bagi umat muslim untuk mentaatinya sebagaimana firman Allah Quran Surat Al-Imran ayat 4. Faktor-faktor mengapa masyarakat muslim Indonesia belum melaksanakan kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup bagi seorang muslim, khususnya kaidah hukum waris. Ada 2 faktor. Yang pertama itu faktor sejarah. Indonesia ini sebagai negara jajahan kolonial Belanda yang telah membagi produk Indonesia menjadi 3, yaitu orang-orang Eropa. Yang kedua ada orang-orang asing atau Tionghoa. Yang ketiga orang-orang timur lainnya, dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri terhadap hukum Eropa. Karena di Indonesia ini masih banyak masyarakat-masyarakat yang mengikuti hukum adat atau hukum waris adatnya. Jadi mereka telah melakukan atau telah terbiasa dengan tradisinya hingga saat ini. Yang kedua ada faktor sosial kemasyarakatan. Adanya suatu sikap masyarakat Indonesia yang enggan mempelajari ilmu waris Islam atau faraid, yakni sesuatu ilmu yang mempelajari tata cara pembagian harta waris. Sekian presentasi dari saya, sekurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.